Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur Tuhan beri kesempatan sekali lagi untuk kami bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan, terutama di dalam bulan-bulan Desember, yaitu bulan Natal. Bagaimana kami akan membahas mengenai sisi-sisi Natal ya Tuhan. Sehingga kami bisa makin mengerti akan kehendak Tuhan dan makin mengerti maksud Tuhan. Roh Kudus tolonglah hamba-Mu, yang kau berikan kekuatan, hikmat, akal budi, bijaksana, sehingga apa yang kami sampaikan adalah kebenaran yang betul-betul bersumber pada Engkau sendiri ya Tuhan Yesus. Kuasai rekaman ini Tuhan, kuasai pemberitaan firman, kuasai semuanya, supaya bisa berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan amin. Saudara, pagi saudara, pada sesi ini saya akan bicara mengenai khotbah Natal, tetapi saya ngambil pada sisi kelamnya, saudara. Sisi yang tidak enaknya, sehingga judul khotbah saya hari ini adalah sisi kelam dari Natal. Kita ambil dari Matius 2, saudara. Matius 2, mari kita baca secara yang ditampilkan di sini, Matius 2, 13 sampai 23. Bisa ditampilkan, Pak? Pak, ini ya, atasnya. Ayat 11, 13 sampai 23. Mari kita baca ya. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambil anak ini serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ayat 14. Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Ayat 15 dikatakan, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anak. Setelah pembunuhan anak-anak di Bethlehem, itu adalah konteksnya ayat 16 sampai 23. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian gelapnya firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah di suara dimara, tangis dan ratap yang amat sedih. Rachel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Setelah kembali ke Mesir, ayat 19, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambil anak ini serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambil anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota bernama Nazaret. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Saudara, nubuat-nubuat daripada nabi itu selalu cocok semua itu. Yang saya pernah katakan bahwa nabi asli ini tidak mungkin tidak cocok, pasti tepat. Ayat 18, orang Nazaret, Yeremia bernubuat, semua tepat. Saudara, kita seringkali merayakan Natal itu dengan dari pihak sisi senangnya, saudara. Ada banyak hadiah, mal-mal begitu banyak diskon-diskon, macam-macam. Yang saya lihat perayaan Natal di gereja manapun pasti adalah gereja yang penuh dengan hura-hura, saudara. Dan memang itu tidak salah, saudara, karena kita merayakan kelahiran pada seseorang juga, kita kalau merayakan kelahiran kita pun juga pasti pesta-pesta. Tetapi kita melihat sini adalah sisi
sisi yang begitu berat, di mana memang Yesus lahir ke dunia, datang ke dunia. Itu memang bukan disertai suatu kegembiraan, tapi ada beberapa orang yang menyambut dengan sesuatu yang tidak senang. Pada waktu Natal pertama kali diberitakan gembala, dia menyambut dengan sukacita dan damai sejahtera, karena dia ada gembala yang begitu baik, seorang gembala. Waktu Natal diberitakan bahwa orang Majus, juga orang Majus merespon dengan begitu baiknya, sehingga memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur, saudara. Itu manusia-manusia yang begitu merespon positif kelahiran pada Tuhan Yesus, saudara, ke dunia. Tapi ada seorang raja bernama Herodes, saudara. Pada waktu dia mendengar bahwa anak raja atau Yesus datang atau lahir di dunia, dia merasa terganggu, merasa goncang dalam kehidupannya, sehingga dia membuat satu aturan-aturan yang demikian kejamnya untuk Yusuf dan Maria dan sekaligus anaknya Yesus yang lahir. Kita merayakan Natal dengan hura-hura, puji Tuhan, tidak ada masalah bagi saya tidak pernah melarang. Tapi juga kita juga merayakan Natal dalam sisi kelamnya. Saya memang harus seimbang. Saya mendapat merenungkan Natal ini bagaimana Tuhan itu begitu sejak dia lahir pun dia mengalami problem yang demikian berat. Lahirnya, datangnya ke dunia, walaupun dengan bayi itu masih dimusuhi seorang raja. Bayangkan dia musuhi seorang raja, bukan musuh sembarangan. Dia musuh seorang raja Herodes. Saudara tahu sedikit sekilas lalu, Raja Herodes itu raja yang paling kejam. Karena dia mempunyai penyakit, namanya penyakit idomia. Ini penyakit kedokteran yang saya tanyakan. Penyakit idomia ini satu penyakit psikologi yang depresi yang berat. Karena di dalam benak pikirannya itu dia punya penyakit yang mudah curiga. Jadi gerak-gerik seseorang pun penuh curiga. Orang ini pasti mengambil kekuasaanku. Sehingga dikatakan istri pun dibantai. Anak pun dibantai oleh raja ini. Karena dia merasa, oh ini mau merebut kekuasaanku. Saking sindrom, power syndrome yang luar biasa, saudara. Sehingga sesuatu apapun yang kelihatannya mau menghalang-halangi dia untuk berkuasa, dia akan hancurkan, dia akan habiskan. Saudara. Termasuk anaknya dibantai oleh dia sendiri. Saudara. Karena dia merasa curiga sama anaknya. Saudara. Apalagi pada waktu mendengar, saudara, dia memanggil ahli-ahli Taurat. Di mana anak itu dilahirkan? Di raja dilahirkan. Dia merasa terganggu dengan adanya satu dikatakan orang terkenal raja dilahirkan. Sehingga dia mengambil suatu tipu daya yang luar biasa licik. Nah, saudara. Coba ayat 8 saudara baca, saudara. Ayat 8 itu mengatakan bahwa ayat 8 sebelumnya ya. Kemudian ia menyuruh mereka berbedaan, katanya, pergi dan selidikilah dengan sesama halaman anak itu, dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkan kepada kau supaya aku datang menyembah dia. Apakah dia mau menyembah dia? Ini cuma kata-kata kamuflase supaya dia tahu di mana raja itu berada. Dia akan ke sana, akan membunuh raja itu. Tapi dia pelontir kata-kata, aku datang untuk menyembah dia. Setelah Herodes punya penyakit idomia yang begitu jahatnya luar biasa. Dan dia, saudara coba lihat, dia raja yang paling berkuasa secara absolut. Sehingga zaman dulu, saudara, apa yang diinginkan raja itu pasti tercapai. Karena dia kuasanya luar biasa. Saudara. Sehingga apa dikatakan pasti terjadi. Saudara. Dan ini pada waktu dia mendengar raja itu lahir, marah dia. Saudara. Dia menggunakan ayat 18, saudara. Tapi coba lihat ayat 12, saudara. Ayat 12 itu beda sekali, saudara. Ayat 12 itu katakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka karena dia melalui jalan lain. Saudara, maksud daripada Herodes untuk memberikan satu tipuan kepada orang-orang Majus, supaya diberitahu di mana berada, saya akan menyembah. Tapi dalam ayat 12, justru orang Majus diperingati oleh Allah, jangan kamu kembali pada Herodes. Saudara, ini makna apa yang kita ambil daripada khotbah pagi ini. Saudara.
Saudara, semua keputusan itu ada di tangan Tuhan. Rencana Allah yang sejak kekal sebelum dunia dijadikan, dia akan punya rencana bahwa anak manusia, Allah menjadi manusia, Yesus Kristus akan diutus sebagai manusia dengan satu tujuan, dia mati di kayu salib. Tidak akan pernah meleset, saudara. Secara logika akal, Herodes punya satu kekuasaan yang hebat di dunia, saudara. Lebih hebat mana dengan kekuasaan Allah yang berdaulat akan seluruh dunia, saudara. Pada waktu mempunyai satu niat-niat licik pada Herodes, Tuhan juga tidak tinggal diam. Dia memperingati orang Majus supaya jangan kembali ke Herodes. Karena Allah Maha tahu maksud pada Herodes, kalau kembali memberitahu anak itu berada, dia pasti membunuh anak itu. Dan Yusuf dan Maria tidak akan pernah lolos dengan intelijen daripada Herodes. Saudara, ini yang kita ambil bahwa Allah itu lebih berkuasa dari segala-galanya. Semua kejadian-kejadian apapun di dunia mesti seizin Allah. Tidak mungkin tanpa Allah yang mempunyai satu izin. Termasuk raja pun mereka-reka. Kalau Allah bilang tidak, ya tidak. Dan raja pun yang berkuasa tidak akan pernah mungkin bisa menggagalkan rencana Allah yang begitu besar, saudara. Walaupun dia secara duniawi begitu hebatnya. Saudara, ayat 16, saudara, setelah gagal membunuh Yesus, saudara, karena dia merasa ditipu oleh orang Majus, saudara. Dikatakan kembalilah, ternyata orang Majus tidak pernah kembali. Dan dia tahu dia ditipu oleh orang Majus. Dia menjadi orang yang marahnya luar biasa. Saudara, marahnya raja, saudara, bukan marahnya seperti kita. Saudara. Dia mengambil keputusan di seluruh Rama, di kota Rama, anak-anak umur di bawah 2 tahun dibunuh semua. Itu perintah daripada Herodes. Dia cuma main kira-kira Yesus itu mungkin lahir di bawah 2 tahun karena lahirnya tidak seberapa lama. So. Sehingga dia tidak ambil resiko so, di bawah 2 tahun. Padahal mungkin waktu itu Yesus belum umur 2 tahun. So. Tapi Herodes juga tidak mengambil resiko keputusannya karena dia sangat semangat untuk membunuh Yesus. So. Karena dia mengatakan dia raja yang akan lahir. So. Sehingga coba di Rama, so, di kota Rama, ini sesuai dengan nubuat pada Yeremia. So. Yang ditulis 18 itu adalah nubuat pada Yeremia 5 ayat 31. Persis ditulis di dalam Matius 2 ayat 18. So. Kita bacakan ayat 18 ya. Terdengar suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. So. Rakel menangisi anak-anaknya dan dia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi, saudara. Ini sesuai dengan nubuat daripada Yeremia 31 ayat 15. Saudara. Persis kata-kata itu ada di Yeremia. Saudara. Sudah dinubuatkan oleh Allah. Semua kejadian detail demi detail sudah tahu bahwa Allah akan terjadi seperti itu. Tetapi pada waktu Herodes melaksanakan pelaksanaan providen daripada Tuhan, dia bukan melihat itu rancangan Tuhan. Dia melaksanakan itu dengan semaunya sendiri. Sehingga dia punya tanggung jawab yang begitu berat dalam kemauan sendiri. Memang semua kejadian apapun di dunia itu ada dalam kontrol Tuhan. Dan seizin Tuhan. Tapi pada waktu melaksanakan itu, saudara, pembunuhan sudah terjadi, harus terjadi di Rama. Tapi pada waktu pembunuhan terjadi pada Herodes juga pada waktu membunuh bayi-bayi itu, dia tidak berpikir, oh ini rencana Tuhan. Enggak. Dia karena marahnya luar biasa pada Tuhan Yesus dan marahnya luar biasa pada Majus karena dia ditipu. Tapi secara grand desainnya, semua itu sudah ketetapan Allah. Sehingga saya mengerti, so, bagaimana pada waktu harus melakukan sesuatu yang jahat, dia bertanggung jawab. So. Dengan tidak Ibrani, bagaimana dia mati, saudara. Dan sangat tidak enak, saudara. Setelah dia merasa ditipu oleh Herodes, sebetulnya dia sadar. Tapi inilah satu dosa nyari dosa lain. Tindakan Herodes pada waktu ditipu oleh Majus tidak sadar, malah makin memberikan suatu rencana bahwa di Rama akan terjadi pembunuhan yang besar-besar. Setelah di Rama dikatakan nangis yang tak terhingga karena bayi-bayi semua dibunuh. Bayangkan saudara, seorang ibu, saudara, terutama kaum ibu, melihat bayinya dibunuh oleh Raja Herodes tanpa sebab.
nuangisnya luar biasa, saudara. Oh, namanya anak, saudara. Dikatakan di Rama terdapat ratap tangis yang tidak bisa dihibur, saudara. Saudara, apakah dengan tindakan-tindakan Herodes ini, apa rencana Allah gagal? Apa rencana tidak jadi? Apa rencana Allah bisa digagalkan oleh rencana Raja Herodes membunuh semua bayi? Saudara, siapapun tidak mungkin bisa menggagalkan rencana Allah. Saudara. Rencana Raja pun tidak akan pernah bisa menghalangi rencana Allah. Itu ada di ayat 42 ayat 2, Yesaya 14 ayat 24, 26, dan 27, Matius 22 ayat 1 sampai 4, mengatakan Allah tidak pernah bisa gagal di dalam melaksanakan rencana itu. Sekali dia punya rencana, Allah, anak Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia, itu rencana Allah pasti datang dan tidak mungkin tidak datang. Juga pilihan-pilihan anak pilihan Tuhan dijadikan sebelum dia dijadikan, itu pasti terjadi anak-anak Allah. Tidak ada mungkin kambing jadi domba, domba jadi kambing. Tidak. Karena semua sudah rencanakan kamu anak Allah, kamu bukan anak Allah. Sehingga tidak ada satu istilah kambing menjadi domba, domba menjadi kambing. Kambing tetap kambing, domba tetap domba. Itu dipandang sudut perspektif Tuhan. Tapi dipandang sudut kita tidak pernah tahu itu kambing atau domba. Sehingga penginjil itu tetap berjalan dengan baik sekali. Siapa tahu dia domba. Sehingga pada waktu saudara melakukan penginjilan bukan berdasarkan doktrin pemilihan, tapi berdasarkan perintah Tuhan untuk menginjili. Dan saudara tidak perlu tahu orang itu pilihan atau tidak, karena itu urusan Tuhan, bukan urusan saudara. Sehingga saudara punya satu kehidupan menginjil, itu satu perintah, mau tidak mau saudara harus menginjili dengan baik-baik. Seperti Herodes pada waktu dia membunuh bayi di Rama, dia tidak tahu ketetapan Allah. Dia membunuh bayi-bayi itu karena dia memang benci sekali pada Yesus dan merasa ditipu oleh Majus. Dia sehingga mengeluarkan satu perintah-perintah yang tidak masuk akal. Tapi semua itu dalam koridor Tuhan, di dalam koridor kedaulatan Tuhan. Saudara, akhir hidup Herodes itu apa? Saudara? Dikatakan Ibrani 9:20, sekali ditetapkan untuk mati satu kali dan sesuatu dihukum. Saudara, bagaimana kita menderita karena ulah Raja Herodes, saudara? Ayat 17 dan 18 dikatakan, ayat 18 kutipan 2531, saudara. Saudara, sikap ini, saudara, sikap orang ibu-ibu ada di Rama, itu saudara perhatikan sama seperti sikap Yakub pada waktu dia menghadapi kematian pada Yusuf. Dia tidak mau dihibur. Sedihnya itu luar biasa, saudara. Itu gambaran itu juga muncul dalam gambaran Yakub pada waktu dia menghadapi anak yang paling bungsu, anak yang paling dikasih meninggal dunia, itu karena dibunuh oleh saudara-saudaranya. Di mana pada waktu mendengar Yusuf meninggal, Yakub tidak pernah bisa dihibur. Persis bahasanya sama dengan ibu-ibu di Rama pada waktu melihat bayi-bayinya dibunuh oleh Raja Herodes, juga tidak mau dihibur. Juga ini persis sikap daripada kekejaman ini, kekejaman Herodes ini persis dengan kekejaman Firaun. Coba saudara lihat Firaun kan juga kejamnya luar biasa seperti itu. Dalam Keluaran 1:15-22, Firaun membunuh semua orang. Itu ada dalam kehidupan Herodes, identik antara Herodes dan Harun. Dan orang-orang ini mempunyai rencana untuk melawan Allah. Tapi tetap mereka gagal, walaupun mereka punya kuasa. Herodes punya kuasa, Firaun punya kuasa, tapi mereka tetap tidak bisa menggagalkan rencana Allah. Karena Allah kita Allah yang tidak pernah bisa digagalkan. Saudara, sikap ibu-ibu maupun sikap Yakub maupun menangisi orang yang punya kematian-kematian yang begitu berat, apakah itu dibenarkan secara alkitabiah, saudara? Karena adalah bertanya pada saya, kok sampai ibu itu tidak bisa dihibur, nangis terus berhari-hari. Saudara, memang kita sebagai anak Tuhan, pada waktu menghadapi kematian misalnya, memang kita nangis sedih itu wajar. Tidak mungkin kita kehilangan nyonya, atau kehilangan anak, atau kehilangan siapa yang terdekat. Kehilangan apapun, pasti kita mengalami kesedihan.
Itu logik secara akal, logik secara manusia. Tidak ada orang yang ditinggalkan orang yang dekat sekali tertawa-tertawa, tidak mungkin. Dan ayat itu kan gunakan bersukacitalah senantiasa, itu tidak berlaku di dalam ayat, di dalam saudara menghadapi suatu kematian. Suatu kematian kita memang logika akal, masuk akal bahwa kita sedih. Tapi yang tidak masuk akalnya, saudara, kalau sudah sedih itu berlebih-lebihan. Mungkin 1, 2 hari, 3 hari, seminggu, cukuplah. Saya waktu ditinggal mama saya itu 3 bulan, saudara. Rasanya nggak bisa terima. Rasanya kepingin, ya apa gitu, rasanya nggak tahu sesuatu yang begitu berat. Tapi saya pikir-pikir cukuplah. Ya apa-apa lo dipikir dengan cara apapun juga kesehatan juga nanti akan mengganggu. Ya nggak bisa kembali, saudara. Karena Tuhan berhak mengambil. Itu urusan Tuhan, sehingga kita juga harus berpikir secara logik, walaupun sangat cintanya luar biasa, saudara, pada orang tua, saudara. Tapi kalau orang tua memang diambil satu keadaan yang sudah waktunya, saudara. Kita bukan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Sedih berlebih-lebihan, saudara. Itu sesuatu yang begitu tidak diajarkan oleh Alkitab dan dilarang Alkitab. Tapi saya punya pengalaman waktu khotbah di Temanggung, saya bersaksi siap belum ya. Setelah pada waktu saya berkhotbah di Temanggung, ada seorang ibu, saudara, ditinggal anaknya berumur 12 tahun. Anak-anak itu anak yang pertama, saudara, dan tidak ada lagi anaknya. Sehingga ibu itu merasa kehilangan akal budinya. Dan pada waktu saya berkhotbah di gereja itu, ibu itu berbakti di situ, saudara. Ibu itu ada, saudara. Tapi katanya pendeta, dia siap jam 10 malam. Dia pergi ke kuburannya, ini sudah berjalan selama 3 bulan. Sejak anaknya meninggal. Dan dia selalu menyetel kaset-kaset daripada saya nafsukan pendetanya, mengatakan bahwa kita kalau punya iman yang kuat itu bisa membangkitkan. Bisa dibangkitkan orang yang mati. Itu ada khotbah-khotbah seorang hamba Tuhan yang di setel kasetnya, saudara. Dan dia kebetulan waktu itu dia terus mendengarkan kaset-kaset pendeta itu, saudara. Sehingga dia mempunyai suatu keyakinan iman bahwa anaknya itu suatu saat bisa dibangkitkan karena dengan iman yang kuat. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kesehatannya makin menurun. Dan tidak pernah bangkit. Dan pada waktu saya khotbah itu juga kenapa saya khotbah mengenai kematian, pada waktu itu saya tidak tahu. Dan ini semua diatur oleh Tuhan. Saya bicara kematian waktu itu. Bicara dengan sangat enak, sangat gamblang, sangat cospleng, semuanya rasanya gak ada beban. Saya bicara mengenai kematian. Sehingga pada waktu saya turun mimbar, pendetanya itu mengatakan ada orang berkonsultasi. Akhirnya saya berkonsultasi dengan dia, sampai malam saya ketinggalan kendaraan saya. Tapi dalam konsultasi saya jelaskan bahwa kematian itu tidak bisa dielak. Semuanya sudah tercover oleh Tuhan. Dengan cara apapun yang sudah Tuhan itu panggil, tidak mungkin kita bisa menolak. Dan itu kita tidak tahu kapan kita meninggal. Dan semua meninggal, tapi waktunya kapan sehingga saudara tidak perlu merasa hilang. Memang kita hilang ya 1 bulan, 2 bulan, tapi kalau ibu secara terus-menerus demikian, sesuatu yang tidak pantas, akhirnya kesehatannya turun. Dan lagi di situ ada satu keadaan-keadaan yang gawat, saudara. Sehingga saya katakan percuma lah ibu menangis apapun, khotbah-khotbah pendeta itu belum tentu terjadi dan dibangkitkan. Itu cuma janji-janji yang tidak pasti. Setelah di sini kita melihat pada di kota Rama terjadi rata tangis, saudara. Karena ulah Herodes itu begitu berat, sehingga saya lihat sisi Natalnya juga ada kelamnya. Ada suatu kesedihan. Di samping kita bergembira luar biasa, Yesus telah datang ke dunia sebagai manusia, menebus dosa saudara saya, dia mati kayu salib, sesuatu kenikmatan, sesuatu anugerah, sesuatu hadiah yang dari Allah yang begitu luar biasa Tuhan berikan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tetapi sisi kelamnya juga ada, saudara. Di mana Yesus datang ke dunia menimbulkan banyak penderitaan. Seperti ibu-ibu di Rama itu menderita karena kejadian seperti ini, saudara. Sehingga dua-dua itu saya beritakan.
Tidak mungkin sisi lain kita beritakan, sisi lain tidak diberitakan. Alkitab bukan hanya hal yang enak kita beritakan. Ada hal yang tidak enak, walaupun itu tidak enak, tetap saya beritakan. Karena memang ini ada dalam Alkitab. Sehingga pada waktu pun saya sering kali, kenapa sih kalau bicara Natal kok bicara sedih-sedih? Terus saya bicara dengan apa adanya. Karena Natal juga gembira, juga satu kesedihan bahwa ada banyak pembunuhan terjadi karena ulah Raja Herodes. Sudah di dalam, coba saya baca di ayat 13, 15 tadi dibaca ayat 20, 21. Bagaimana saya Yusuf, Maria, bayinya, Yesusnya mengalami penderitaan. Malam-malam dibanguni, saudara, bangunlah, pergilah sekarang. Ini kalau tidak ulah Herodes, tidak mungkin Tuhan memerintahkan Yusuf, Maria, dan bayi untuk cepat kembali pergi ke Mesir. Saudara, malam-malam, saudara, bukan siang-siang, saudara, malam-malam pada waktu Yusuf, Maria tidur dengan anaknya Yesus. Saudara, malam ini juga tidak akan menunda-nunda, dan Yusuf dan Maria, saudara, ini orang-orang yang begitu hebat. Malam itu juga tanpa persiapan apa-apa, dia langsung pergi. Langsung pergi ke Mesir. Tanpa pertimbangan, dia tanya pada Tuhan, apa ini, bagaimana? Enggak, saudara. Dia langsung mentaati firman Tuhan. Dia yakin itu Tuhan. Dan itu yakin Tuhan yang menyuruh, saudara. Tanpa pandang apapun, dia lakukan itu secara konsekuen. Memang akibat ulah daripada Herodes, Yusuf mengalami sesuatu yang tidak enak. Tetapi pada waktu Herodes disuruh oleh Allah untuk pergi, dia tidak ngamuk sama Allah. Dia tidak bicara, ini gara-gara Herodes ya Allah. Kenapa ini kamu tidak tunda Herodes supaya tidak membunuh, supaya tidak. Yusuf tidak bicara demikian. Yusuf pada waktu diperintah oleh Tuhan, dia langsung menjadi taat. Tidak ada alasan untuk protes. Saudara, inilah mungkin sikap kita sebagai anak Tuhan yang harus meniru Yusuf. Saudara. Pada waktu ada perintah-perintah Tuhan secara serius, bahwa itu yakin mutlak perintah Tuhan. Memang firman tidak boleh diperdebatkan. Harus dilakukan. Kalau memang itu betul-betul dari Tuhan. Nah, persoalannya sekarang, saudara, hamba Tuhan memakai ayat ini, saudara, untuk memberitakan di mimbar, ini loh Yusuf, kalau jadi perintah Tuhan, Yusuf tidak pernah membantah, tidak pernah engkel-engkelan, tidak pernah merasa, oh itu masuk salah, dia tidak pernah sama sekali komplain pada Tuhan. Pada saat Tuhan menyuruh, dia malam-malam itu juga, pada anaknya kecil, dia lari ke Mesir. Saudara, pada waktu tidak ada Grab, tidak ada taksi, tidak ada apa-apa. Zaman dulu, saudara, malam-malam begitu dingin, lari dengan istri, anaknya masih kecil. Bayangkan, tapi itu perintah Tuhan, dia laksanakan. Dan ayat ini digunakan oleh hamba Tuhan untuk memberikan suatu khotbah kepada saudara. Kalau memang ini perintah Tuhan, saudara lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jangan pernah membantah. Jangan pernah diskusi. Sehingga dia waktu dia berkhotbah di atas mimbar, dia bilang dia punya otoritas yang tinggi dari firman dari Tuhan. Dan dia mendapat wahyu dari Tuhan. Dia mendapat inspirasi dari Tuhan. Supaya saudara bertindak ini. Dan itu harus dituruti karena dia yakin itu dari Tuhan. Itu kata-kata hamba Tuhan di mimbar pada waktu dia menyuruh seorang jemaatnya untuk melakukan sesuatu hal yang saya rasa tidak baik. Tapi ini perintah Tuhan. Ini kuasa Tuhan. Ini otoritas Tuhan yang Tuhan berikan pada saya. Sehingga saya salurkan untuk kepada saudara. Dan ayat ini dipakai oleh dia untuk mengcounter bahwa kalau ini memang dari Tuhan, saudara tidak perlu bisa membantah. Saudara, apakah ini betul saudara, sikap saudara hamba Tuhan demikian? Saudara, pada waktu saya membaca ini, saya tidak yakin mutlak pada pendeta. Manusia tidak mungkin mempunyai satu fakta seperti sembarangan. Kalau dia berkata dia punya otoritas dari Tuhan secara mutlak, dia disuruh Tuhan untuk menyuruh jemaatnya melakukan sesuatu. Saudara, apakah Yesus itu, apakah pendeta itu betul-betul yakin dari Tuhan? Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, saudara,
Kalau sebenarnya sesuatu hal yang begitu secara supernatural, kita katakan di Tesalonika mungkin, ujilah dulu. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Jangan sembarang terima apa adanya firman Tuhan. Ayat ini tidak bisa digunakan kasus Yusuf. Kasus Yusuf adalah kasus yang begitu urgent, begitu penting dan spesifikasi untuk Yusuf. Bukan kasus ini untuk banyak orang. Dan ini ditujukan Allah hanya kepada Yusuf, bukan kepada orang lain. Sehingga ayat ini tidak bisa digunakan oleh hamba Tuhan untuk mempunyai satu counter bahwa dia punya otoritas kuasa untuk memerintah sesuatu hal yang kata dari Tuhan dengan ayat ini sebagai referensi. Jadi saling mengatakan kalau ada sesuatu yang supernatural, itu diuji betul-betul dengan kebenaran Alkitab. Apakah Alkitab itu berkata demikian? Apakah pada waktu dia menyuruh jemaat itu menyuruh dengan logika akal yang baik? Menyuruh sesuatu hal yang tidak benar. Menyuruh sesuatu yang berkaitan dengan Alkitab bahwa dia menyuruh sesuatu hal. Saya tidak tahu apa yang disuruhkan oleh jemaat itu karena tidak ada informasi bagi saya. Tapi menyuruh sesuatu pada jemaatnya dengan otoritas dari Tuhan. Sesuatu yang tidak bisa digunakan seperti ini, saudara. Memang hati-hati sekali ya, setiap ayat demi ayat itu dipakai oleh nabi-nabi palsu itu diputerbalikan sedemikian rupa, saudara. Sehingga kalau orang tidak mengerti firman Tuhan, ya gitu aja. Setelah pada waktu Yusuf diperintahkan Tuhan, ini memang satu keadaan yang urgent. Dan memang satu keadaan seperti itu sehingga Yusuf terus bisa melarikan diri. Setelah nanti dalam rekaman selanjutnya kita akan bahas kenapa Yusuf mentaati perintah Tuhan demikian cepatnya, saudara. Apakah Yusuf tidak punya alasan, tidak protes? Jadi kalau dibandingkan dengan banyak hal, Tuhan berbicara lain pada orang lain. Nanti kita akan bicarakan masalah itu di dalam rekaman berikutnya. Setelah Yusuf di dalam logika akal berhak, mungkin saya katakan berhak untuk protes pada Tuhan. Karena Yusuf melihat ada kasus lain yang Tuhan berikan kok tidak suruh lari. Dan ini anak yang dia kandung adalah Yesus, ada Allah juru selamat. Ngapain tidak bisa menyelesaikan dengan cara-cara untuk perang dengan Herodes maunya? Itu logika akal saya, saudara, imajinasi saya untuk dimasukkan dalam Yusuf. Tapi itu tidak Alkitab. Ini cuma imajinasi saya. Dan kenapa itu tidak protes pada Yusuf? Nanti kita akan bahas di dalam ketiga ya, daripada rekaman Natal ini, saudara. Walaupun Yusuf punya alasan untuk menolak, tapi Yusuf tidak pernah menolak. Dengan juga kita hati-hati sebagai anak Tuhan, jangan pernah mengambil satu ayat, dicopot, dimasukkan pada dia sehingga untuk kepentingan dia sendiri, saudara. Maka itu saya berulang-ulang saya katakan, belajar banyak firman Tuhan. Sehingga saudara jangan terkecoh oleh hal-hal yang aneh-aneh itu. Natal pun ada banyak pertentangan-pertentangan. Saat ini juga ada banyak pertentangan yang tidak karuan di Natal. Tapi kalau urusan itu saudara tidak berdasarkan Alkitab, ya sudah. Ada yang mengatakan kepada saya, kenapa sih Pak Liman mereka Natal? Tahu tak tanggalnya Yesus lahir? Adakah di Alkitab Yesus lahir tanggal sekian? Kalau Pak Liman mereka hari bersihnya kan berdasarkan akte kelahiran. Tanggal 23 September 19 sekian lahir. Sehingga pada waktu tanggal itu pun dirayakan memang ada suatu fakta antara data dengan kelahiran. Tapi Yesus di Alkitab nggak ada kapan Yesus lahir. Jadi kenapa kalau Yesus tidak tahu lahirnya, kenapa saudara rayakan? Setelah ini ada orang-orang saksi Yehova yang mengatakan seperti ini. Orang-orang liberal sebagian mengatakan seperti ini. Jadi mereka tidak ada satu gereja tidak mau merayakan Natal. Karena dianggap Natal tidak ada karena tidak ada faktanya di Alkitab. Dan itu sudah mesti harus selesaikan dengan argumen yang tepat. Memang Alkitab tidak pernah menyantumkan tanggal berapanya lahirnya, tapi ancar-ancarnya kan ada. Nubuat itu kan sudah ada datang ke dunia. Setelah saya tidak perlu tahu tanggal lahirnya kapan dan kapan. Setelah kasih contoh ya. Saya kasih contoh secara sederhana, saya ingat saudara, waktu saya ke Bali. Saya punya tukang, saudara.
Saya dulu kan kerjanya bengkel. Saya punya tukang tuh tua. Saya lihat KTP-nya dia lahir 19 berapa gitu loh. Tapi tanggalnya loh, Pak, ini betul tak kamu lihat? Nggak tahu tanggalnya itu nggak pasti karena dulu orang desa tuh pokoknya zaman Jepang masuk di situ lahir. Oh, perkiraannya ya sudah tanggal 42 lah. Ditulis sama si punya dia ibunya ngatakan setelah berapa tahun mengurus tanggal lainnya, itu loh Pak, Jepang masuk, ini anakku lahir. Tanggalnya nggak tahu kapan ya. Ya sudahlah, di awal aja tanggal piro itu. Itu zaman kuno ada terjadi seperti itu. Saya ngalami seperti itu. Sehingga KTP-nya maupun tanggal lahirnya nggak tahu sudah. Setelah apakah saya katakan, udah gitu kamu nggak pantas dilahirkan lahirnya lah. Dosen jelas dia hidup sudah. Walaupun dia tidak tolak tanggal lahirnya, tahunnya, yang penting kan dia hidup. Demikian juga Tuhan Yesus. Saya nggak peduli tanggalnya, lahirnya, saya tidak ada urusan. Sudah. Itu misteri berAlkitab yang tidak tahu ya sudah tidak tahu. Saudara tidak boleh mau tahu dan saudara tidak boleh sok tahu. Yang penting bahwa Yesusnya sudah lahir. Yang penting Yesusnya ada di tangan Yusuf dan Maria. Sehingga saudara kalau membantah ada gereja-gereja sampai sekarang pun dia tidak merayakan Natal karena hal itu. Itu pendetanya ngawurnya, bodohnya luar biasa. Tidak mengerti Alkitab. Yang penting kan Tuhannya sebenarnya tanggal 25 Desember. Nggak tahu, memang tepat 25 Desember. Semua itu merayakan seluruh dunia 25 Desember. Ya sudah kita rayakan 25 Desember. Karena dunia mengatakan seperti itu. Kamu kira gereja merayakan bulan Mei? Kan pendetanya dipikir ya tidak apa-apa. Tapi orang-orang mengatakan gendeng. Pendeta yang mengatakan diam-diam bulan Mei ngadakan Natal di gerejanya dia. Sesuatu tidak logik dalam umum. Saudara. Tapi kalau gereja mengatakan saya khotbah Natal bulan Desember ini logik kan pas Natal. Ada sekarang kemarin saya merayakan Natal di Stephen Tong di PTC logik karena bulan Desember. Tidak mungkin bulan Mei tiba-tiba mengadakan KKR Natal. Ini kurang beres, saudara. Dan juga kalau saudara tanya, tidak boleh mengadakan Natal saksi obat, dia percaya Natal. Ya sudah urusanmu. Kamu ya tidak mengerti Alkitab, ngapain suruh kita menuruti dia, saudara. Sudah ada banyak pertentangan-pertentangan di dalam Natal, saudara. Ada banyak yang terima, ada banyak yang tidak terima. Memang itulah suatu keadaan di dunia, saudara. Di dunia ada orang pilihan, ada orang tidak pilihan. Itu pasti terjadi. Tuhan mengatakan orang pilihan ditentukan sejak dunia belum dijadikan. Sejak konsekuensinya orang pilihan, pasti ada orang tidak pilihan. Dan persoalannya kita tidak tahu, saudara. Sehingga kita banyak belajar firman Tuhan, saudara. Sehingga betul-betul Natal itu betul-betul dipindah dengan baik. Ada orang Natal juga tanya, turunan Yesus itu turunan apa? Dia Allah kok turunan, ada wanita yang tidak karuan dalam turunnya, silsilahnya. Setelah Alkitab itu fair. Bicara apa? Memang dari keturunan wanita itu ya sudah dibicarakan. Tidak disengit-sengit. Istilah Jawa nggak boleh disimpan-simpan. Ya. Setelah punya anak, ada pinter, ada goblok. Ya perlu anak yang goblok disengit-sengit. Sudah kalau dikenalkan. Ya sudah perkenalkan ini punya anak 3. 2-nya pinter, 1-nya bodoh. Ngapain malu, saudara? Memang itu satu keadaan. Jadi kita tidak boleh main petak umpet, tidak boleh main merasa gengsi-gengsian. Alkitab itu tidak dikarang, tidak ada satu kompromi, sehingga bicara dengan apa adanya. Saudara. Memang Yesus sebagai keturunan orang wanita Sundal, iya mau apa? Memang turunan itu tidak ada masalah bagi saya. Keturunan siapapun sudah tidak ada penjamin. Keturunan pendeta pun yang suci, yang biasa, bisa jadi anaknya sesuatu yang jahat dari narkoba. Ada orang jahatnya luar biasa, preman yang begitu luar biasa hebatnya, punya anak kok jadi pendeta. Jadi kita punya orang tua tidak perlu main malu ya. Orang tua aku gini ya gini, anakku gini ya gini modelnya. Jadi setelah menjadi orang yang tospleng, tidak perlu main tedeng aling, tidak mau main singit-singitan apa adanya, beritakan dengan apa aja. Saya berikan firman Tuhan dengan apa ada. Ada sisi positifnya, Natal ada sisi kegembiraannya, ada puji Tuhan, tidak masalah, tapi juga ada sisi kesedihannya juga saya beritakan. Jika pada waktu saudara merenungkan ini, saudara, kita merenungkan dua-duanya. Betapa Tuhan itu luar biasa datang ke dunia.
Begitu dia menderita, sejak kecil dia menderita. Bayangkan sejak umur 1 tahun dia dikejar-kejar Raja Herodes. Itu menjadi gambaran betapa cintanya Tuhan pada saya. Itu makna daripada kehidupan sisi kelam daripada Natal. Saudara, biar khotbah yang singkat membuat saudara makin dekat pada Tuhan, makin mengerti ada dua sisi yang seimbang diberitakan. Nanti pada rekaman ketiga saya akan menjelaskan kenapa Yusuf tidak protes. Ada berbanyak alasan, dan saya akan terakhir bahwa kita punya pengharapan hanya di dalam Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur pada pagi ini kami bisa memberitakan firman Tuhan mengenai sisi kelam daripada Natal. Yang mau tidak mau kami beritakan karena itu ada dalam Alkitab. Tapi kita menerima dengan sisi yang positifnya. Betapa Tuhan tuh sejak lahir pun dia menjadi orang yang tidak pernah tidak menderita, dikejar-kejar oleh raja yang besar, Herodes. Tapi dia tetap melaksanakan rencana Tuhan. Ini menandakan makna bahwa kita Tuhan itu begitu cinta pada saudara saya. Di tengah-tengah penderitaan apapun, Tuhan masih memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapak, berkati rekaman ini bisa berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.